Kamu udah tahu belum kasus dokter yang di Garut, dokter Iriel? Dia tuh yang melakukan pelecehan seksual kepada pasiennya nggak sih? Iya benar yang itu. Dan katanya tuh ya, menurut yang aku baca, ada beberapa rekaman CCTV yang nunjukin pas dia lagi meriksa pasiennya, tangannya tuh pindah ke dada pasiennya. Iya, dan korbannya itu bukan satu orang. Iya bener banget. Dan menurut yang aku baca juga ya, dia tuh udah ditetapkan sebagai tersangka. Bener, dia pasti dijerat UU TPKS pasal 6 B dan C. Aku tuh ngerasa hal ini serius banget karena relasi antara dokter dan pasien itu harusnya aman dan profesional. Kalau kepercayaan Rusya kayak gini, dampaknya bisa besar dong. Bener banget Zek, ini bukan soal tindakan fisik, tapi penyalahgunaan wewenang tenaga medis. Bener banget, aku juga baca banyak orang-orang yang mempertanyakan gimana etika praktiknya dan sistem kontrol di klinik itu sampai bisa-bisanya gagal mencegah hal kayak gini. Iya, di satu sisi korban juga kan terbebani antara takut, malu, sedih, atau nggak tahu harus lapor kemana. Semua itu mempersulit korban. Tapi ya, aku juga penasaran deh, gimana ya teknis pelaporan pasien kalau kasusnya kayak gini? Cukup viral aja? Harus ke polisi? Ke lembaga medis? Atau ke etika profesi? Kalau dari yang aku baca sih, korban atau saksinya bisa lapor ke polisi karena ini kategorinya tindak pidana. Bisa juga ke institusi profesi dokter dan ke lembaga etika kedokteran. Misal dalam kasus ini nih, penyidik sudah memeriksa saksi, ahli, dan menetapkan sebagai tersangka. Ini penting nih buat pemahaman umum. Tapi menurut kamu ya, Cak, kasus kayak gini tuh bisa bikin efek jerah nggak sih dalam dunia kedokteran? Harusnya sih iya ya, Zek. Karena bukan hanya soal hukum, tapi juga soal mengembalikan kepercayaan publik ke layanan kesehatan. Kalau enggak, pasien akan semakin takut atau ragu jika harus melakukan pemeriksaan. Iya bener banget, setuju. Dan korban-korban juga pastinya perlu dukungan kan, baik secara psikologis, medis, maupun hukum. Karena dampaknya bisa panjang dan luas ini. Setuju. Semoga proses hukumnya berjalan adil, transparan, dan bisa jadi pengingat bagi lembaga medis untuk memperkuat pengawasan dan etikanya. Iya benar. Amin. Kita kawal aja pokoknya kasusnya. Oke, kalau ada info baru, calling ya.